Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayub Saputra. Ya, baik teman-teman, di materi kali ini ya saya ingin dulu lagi memberikan eh, paradigma atau sudut pandang ya agar kemudian nanti teman-teman kebuka ininya. Pola pikir kenapa harus menggunakan Facebook itu benar-benar kebuka, kemudian setelah kebuka wawasannya dan teman-teman paham nanti ya, oh ternyata saya main Facebook tujuannya ini ya. Harusnya ketika teman-teman nanti udah paham dasarnya, kemudian udah paham konsepnya, kemudian paham skillnya, bisa lebih menghasilkan dari saya ya. Kita masuk di mengapa harus Facebook Ads ya. Nah jadi Facebook Ads ini singkatan dari ads, ini maksudnya advertising ya. Itu penamaan dari Facebook advertising. Nah, nanti media iklannya itu dikenal di komunitas Facebook Ads itu dengan nama akun Ads Manager ya. Seperti apa nanti di tutorial berikutnya. Nah, ini kita bedah dulu kenapa kita harus pakai Facebook Ads gitu ya. Oke. Nah, yang pertama sekali ya, alasan yang pertama sekali, jumlah pengguna yang sangat besar sekali ya. Teman-teman bayangkan ketika satu media sosial itu penggunanya di seluruh dunia lebih dari 1,6 miliar pengguna. Ini adalah jumlah yang sangat besar sekali ya. Kemudian di Indonesia itu 90 juta pengguna aktif lebih di Indonesia. Nah, penduduk Indonesia itu sekarang kurang lebih 256 juta jiwa. Artinya lebih dari separuh, nggak separuh ya, 90 juta berarti sekitar 30-40%-nya itu, lebih dari 30-40%-nya itu adalah pengguna Facebook aktif. Nah, artinya pasar di Facebook ini sangat lemak sekali ya. Kalau misalkan memang kita paham caranya, kita tahu caranya, harusnya kita bisa berhasil di Facebook. Karena kalau misalkan Facebook ini dibuat jadi negara, semacam negara virtual, dia bisa menjadi negara terbesar di dunia ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua itu biaya iklan yang sangat murah sekali ya. Kenapa saya katakan murah? Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang TV shopping ya. Di sana saya sebagai operator telemarketing. Nah, jadi ketika nanti iklannya berjalan di televisi, nah itu saya yang follow up. Jadi kami ada 8 operator, 8 orang, lebih dari 8 orang operator, yang ketika iklan itu jalan sekitar 2 menit di televisi ya, di televisi-televisi yang ternama iklannya. Nah, nanti di sana kita dikasih kontak-kontak yang masuk, kemudian kita follow up. Nah, biaya dari iklan di televisi itu saya sangat paham sekali, sangat tahu sekali, biayanya sangat besar. Ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan iklan di TV, itu biaya sangat besar. Mas, perbandingannya kenapa di televisi gitu kan? Alasannya apa? Alasannya adalah di televisi pun iklan tidak tertarget. Apakah kemudian misalkan ketika kita iklan di televisi, kita jual produk kecantikan misalkan, si bapak-bapak nggak boleh lihat dong, yang ngelihat harusnya yang ibu-ibunya aja dong. Apakah kemudian kita bisa atur tuh iklan jalan ke sana? Tentu saja tidak. Tapi di Facebook dengan biaya yang sangat murah sekali, ya, biaya yang sangat murah sekali, iklan kita itu bisa sangat tertarget. Teman-teman mau jual apa aja di Facebook, insya Allah bisa, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, fitur targeting yang sangat lengkap. Nah, fitur targeting ini sangat lengkap sekali karena kenapa? Karena di Facebook Ads itu, khususnya di akun Ads Manager itu ada menu Audience Insight. Audience Insight itu maksudnya wawasan pemirsa. Nah, kita bisa ngeriset benar-benar calon market kita, ya. Calon market itu maksudnya pasar, disederhanakan dengan kalimat apa ya? Orang yang akan kita iklankan gitu. Jadi arah iklan kita kemana gitu kita paham. Nah, fitur di Facebook itu ada. Makanya kemudian dibilang fitur targetingnya sangat lengkap, ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong ngejual sesuatu, kalau kita tahu caranya, itu jarang sekali iklan kita bisa nyasar. Ya, kalau kita tahu caranya, kita tahu pola targetingnya seperti apa, harusnya iklan kita bisa langsung
tertarget ke market yang kita inginkan, gitu ya. Oke, selanjutnya fitur selalu berinovasi, ya, yang keempat. Maksudnya gimana Mas berinovasi? Dia terus berubah gitu. Misalkan sekarang saya 2 minggu aja udah nggak buka Ads Manager. Ketika saya masuk kembali ke Ads Manager, maka fitur di Facebook itu ada aja yang berubah. Nah, jadi Facebook pun selalu merubah algoritmanya. Mas, caranya tahu bagaimana? Caranya teman-teman mengetahui satu-satunya cara adalah teman-teman terus melakukan, terus buka Ads Manager-nya, terus nanti setelah teman-teman paham konsep dan skillnya, terus diotak-atik si Ads Manager-nya. Nah, itu nanti satu-satunya cara agar teman-teman paham. Contoh misalkan beberapa bulan yang lalu, itu fitur Facebook Canvas belum ada. Nah, tapi sekarang tiba-tiba fitur itu ditambah oleh Facebook. Nah, jadi nanti saya juga akan berikan seperti apa Facebook Canvas secara pengenalan dan dasarnya. Oke, selanjutnya memiliki fitur retargeting yang kelima ya. Nah, ini fitur yang sangat ampuh sekali ketika teman-teman mau ngejual produk apapun, ya. Kalau misalkan produk PyTrend, fitur ini juga bagus, ya. Tapi nggak pakai fitur ini pun tidak ada masalah sebenarnya. Nah, kenapa bagus, Mas? Ya, retargeting itu adalah mengunjungi kembali orang-orang yang udah berinteraksi dengan iklan kita. Bisa. Nah, banyak sekali teman-teman yang main Facebookin nggak tahu nih fitur retargeting seperti apa. Sebenarnya ketika iklan teman-teman itu belum menghasilkan, teman-teman nggak mendatangkan traffic ataupun nggak closing, itu teman-teman sebenarnya bukan rugi. Bisa dikatakan teman-teman itu lagi ngebeli data Facebook, gitu kan? Karena ada fitur retargeting yang kemudian teman-teman bisa iklankan lagi ke mereka yang udah berinteraksi dengan iklan teman-teman nanti, ya. Oke. Seperti apa konsep iklannya, ya. Jadi sebelum saya ke whiteboard atau ke papan tulis, itu adalah 5 alasan mengapa kita harus menggunakan Facebook Ads. Setidaknya itu adalah paling sedikitnya ya. Kalau kita jabarkan itu banyak sekali. Jadi saya sampaikan 5 aja, 5 alasan terbesar kenapa kita harus menggunakan Facebook Ads. Oke, kita masuk ke konsep iklannya seperti apa. Nanti saya konsepkan di whiteboard. Teman-teman silakan nanti diperhatikan ketika saya ngejelasin di papan tulis. Oke, sekarang kita ke whiteboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayub Saputra. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang masih mau belajar ya, mau melihat video ini. Ya, oke, di kesempatan kali ini saya akan dulu menyampaikan tentang konsep-konsep ketika nanti teman-teman iklan di Facebook. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman nggak menguasai konsep, ya sulit mahirnya di skill gitu. Nah, jadi ini saya mau jabarkan sedikit biar teman-teman dapat gambaran. Oh, ternyata ini objektifnya. Oh, ternyata ini cara ngiklannya, gitu ya. Oke, kita langsung coba ke whiteboard ya, ke papan tulis. Oke, saya mau coba jelasin dulu. Media kita itu namanya Facebook, ya. Facebook. Oke, nah Facebook ini terhubung dengan akun Ads Manager. Oke, nah kemudian Facebook dan Ads Manager terhubung dengan yang namanya FinPix atau halaman. Saya mau jelasin dulu perbedaan di antara 3 ini. Nah, kalau teman-teman pakai Facebook, itu disebut dengan Facebook profil. Yang teman-teman gunakan untuk update status galau, status foto-fotonya diupdate di sana, kemudian video dan lain-lain ya. Facebook profil seperti biasa. Nah, kalau misalkan FinPix, ya, ini adalah halaman ya. Sederhananya nih halaman Facebook. Yang ini followers atau likersnya bisa sampai dengan jutaan. Kalau teman-teman ngelihat liker saya public figure ya, seorang yang mungkin politik kemudian presiden, dia mempunyai likersnya itu di atas 1 juta atau jutaan lah ya, atau jutaan. Nah, kalau Facebook profil ini hanya bisa di 5.000 teman. Ketika dia udah 5.000 teman, biasanya dia nggak akan bisa. Kecuali nanti kalau misalkan Facebook merubah lagi algoritmanya. Nah, itu beda lagi.
Nah, Ads Manager ini adalah pengelola iklan. Ya. Jadi konsepnya gini. Kita atur dari Ads Manager, ya. Ketika kita udah punya akun Ads Manager, ya. Kemudian kita suruh Facebook, ya. Kita suruh Facebook, ini Facebook tadi, untuk mencari target. Untuk mencari target sesuai yang kita inginkan, ya. Nanti targeting saya sampaikan di khusus tentang targeting, ada materi khusus membahas tentang itu. Nah, ini saya membahas tentang konsepnya. Jadi ketika kita suruh si Facebook untuk cari targeting, dia akan paham. Oh, saya tahu, kata Facebook. Maka Facebook akan mencari. Gitu ya. Ini ibaratkan audience ya, audience. Maka nanti iklan teman-teman akan tertarget ke mereka. Ya. Seperti apa targeting, nanti ada pembahasan materi khusus. Nah, fanpage-nya apa dong, Mas? Fanpage adalah media. Ya, halaman ini adalah media tempat iklan, tempat posting iklannya. Kalau seandainya ketika nanti iklan teman-teman lewat di beranda orang, ya, di Facebook orang lain. Ketika mereka klik, teman-teman mau terlihat di sini, maka nanti posting di sini, di fanpage. Tapi kalau misalkan teman-teman iklannya mau sifatnya masif atau terselubung, itu postingnya nanti langsung dari sini, akun Ads Manager. Oke ya, paham ya? Saya lanjut ke konsep berikutnya. Ya, ini konsep dasar sekali yang harus teman-teman pahami, biar nanti nggak bingung. Ya, oke, kita lanjut. Saya coba garis. Nanti ketika teman-teman iklan, ya, teman-teman pasang iklan, konsep sederhana dan skill sederhananya tuh nanti, ya, ada yang namanya metode split testing. Untuk teman-teman yang udah ikut kelas pertama kemarin, saya sudah coba jabarkan sedikit tentang ini, tapi kita sedikit mengulang ya biar dapat lagi nih di materi profesional ini. Ya. Nah, metode split testing ini kita mencoba dua buah iklan karena fokusnya produk PyTrend, ya. Fokusnya produk PyTrend. Yang dibedakan nanti itu targetingnya aja. Yang dibedakan iklan pertama targeting, pembedaannya. Ya, kemudian iklan kedua juga pembedaannya di targeting. Di audience. Nanti setelan videonya bisa sama, ya. Kemudian setelan copywritingnya bisa sama, atau targetingnya disamakan, videonya dibedakan. Ya, ini teman-teman khusus untuk produk PyTrend. Berlaku di lain, Mas, berlaku. Tapi tergantung nanti apa produknya. Kalau misalkan teman-teman mau jual produk lain. Tapi karena kita ini bahas produk PyTrend, ya, makanya seperti ini nanti split testingnya. Nah, split testing ya tadi ya. Oke. Membedakan targeting, kemudian membedakan konten iklan. Oke, nah tujuan dari split testing ini, ya, adalah mencari winning campaign. Winning campaign. Maksudnya apa, Mas? Iklan yang winning. Atau sederhananya iklan yang bagus, ya. Iklan yang benar-benar dia menghasilkan. Oke ya, bisa dipahami? Oke.
Untuk split testing teman-teman nanti bisa tes di anggaran 25.000 per hari. Dua-duanya. Ya. Nanti mana nanti objektif dari iklan teman-teman itu yang winning, ya. Yang ternyata ini winning, ini bagus nih hasilnya. Kemudian ini nggak bagus. Nah, ini matiin, budget yang ini masukin kemari. Naikin anggarannya jadi 50.000. Maka ini akan menghasilkan nanti. Paham ya? Harus seperti ini nanti metodenya. Biar nanti teman-teman terus menghasilkan secara terus-menerus. Oke? Ya, kemudian nanti setelah tolak ukur iklannya winning seperti apa, Mas? Ya, tolak ukurnya seperti apa? Itu nanti ada saya bahas di materi khusus membahas tentang tolak ukurnya. Ya, yang penting ini konsepnya seperti ini. Kemudian nanti setelah iklan teman-teman winning, ada namanya skill scale up metode atau skill scale up dan scale out. Nah, scale up ini menaikin budget. Naikin budget. Ya, yang ini scale up naikin budget 50% dari budget sebelumnya. Dari budget sebelumnya. Ya. Oke, scale out ini menduplikat iklan yang winning. Menduplikat iklan winning. Hanya di iklan winning teman-teman gunakan metode ini. Ya, semua nanti akan saya bedah satu persatu. Oke, selanjutnya nanti di materi medium, ya ini nanti ada di materi newbie atau pemula. Nanti di materi medium ada salah satu namanya extreme scale up. Ya, extreme scale up ini nanti saya bahas di materi medium. Konsepnya seperti apa? Ini harus ada pembedahan lagi extreme scale up ini. Karena nanti kita bermain di namanya pola anggaran. Pola anggaran. Nah, extreme scale up atau pola anggaran inilah yang saya temukan secara pribadi hasil riset yang saya lakukan ya. Dan saya pastikan tidak ada di tempat lain. Karena penemuan saya sendiri. Oke, kemudian kalau misalkan Mas Ayub tingkat closingnya kayak apa gitu ya. Oke, saya coba kasih gambaran ke teman-teman. Dalam 1 bulan saya menghabiskan kurang lebih 7 juta. Budgetnya 7 juta. 7 juta ya, 7 juta budgetnya untuk menghasilkan kurang lebih 135 mitra baru ya. Dan ini kurang lebih komisinya 23 juta. Untung ya teman-teman ya, ngeluarin anggaran segini tapi untungnya segini. Tinggal ini nanti diputar lagi. Mas, gede banget budgetnya Mas. Ya teman-teman nggak langsung ini nanti mainnya, bertahap. Nanti teman-teman kalau misalkan udah pede, udah mahir, baru main di sini. Dan ini ada ininya, ada skillnya di sini, nggak bisa sembarangan. Ya, kalau teman-teman pemula nanti saya kasih langkahnya step by step. Nah, selalu setiap bulan ini Mas? Enggak, tergantung tingkat kesibukan saya. Jadi saya bisa menyetel kapan saya mau closing banyak, kapan saya mau closing dikit, gitu. Ya, itu untuk konsep yang dasar sekali yang harus teman-teman pahami, ya, yang harus teman-teman mengerti, ya. Kalau misalkan ini nanti nggak dapet pahamnya, maka nanti di materi selanjutnya akan sulit untuk memahaminya, gitu ya. Silakan diulang videonya, ya. Cukup sampai di sini untuk konsep tentang iklan di Facebook dan skill iklan di Facebook, ya. Salam sukses dari saya.